Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama kita cintai, bukan hormati dulu tapi cintai dulu. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, yang kita selalu hormati para habaib, para keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang sangat banyak hadir bersama kita pada malam hari ini. Insyaallah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta fihim, selama habaib, selama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam duduk bersama kita, insya Allah kita selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh asatidzah, para habaib, para alim ulama, penerus daripada perjuangan estafet dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, insya Allah dengan kehadiran beliau-beliau bersama kita pada malam hari ini, seluruh kita yang hadir mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada polisi-polisi yang ikut hadir, baik yang duduk di depan atau nyempel-nyempel di tengah, atau ada juga yang nyudut-nyudut di barisan terakhir, insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Dengan duduknya kita, siapapun kita, baik itu rakyat, pejabat, aparat dan seterusnya, apapun niat kita, baik niatnya itu buruk sekalipun, selama kita duduk bersama orang-orang yang baik, selama kita duduk bersama para habaib, selama kita duduk bersama para ulama penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang buruk menjadi, yang tidak sholat menjadi, yang dionyo mato-mato menjadi kuping-kuping, yang dihonyo mato-mato menjadi kuping-kuping. Karena kalau ada mato sama kuping, insya Allah
kebenaran akan mereka terima dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, tidak donak panjang lebar karena malam ini ada dua penceramah, tak tahu sikoknya siapa, caknya Habib Mahdi. Jadi perkenalkan, nama anak Ali Karror, Ali Al-Karror bin Muhammad Al-Haddad. Ali Al-Karror ini waktu anak sekolah SD, umi anak almarhumah nak ceritanya. Umi anak almarhumah nulis di akte atau di sekolah pakai huruf Q bukan pakai huruf K. Jadi kalau Q sama K itu beda. Kalau Q di bahasa Arab kan menjadi Qaf, kalau K di bahasa Arab kan menjadi Kaf. Kenapa umi ana ngomongnya Qaf? Al-Habib Al-Ustadz Muhammad bin Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Habib A, abah atau walid daripada Al-Habib Abu Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu ana sudah besar, ana nih bingung. Ana nih bingung. Yang bener nih kaf atau qaf. Akhirnya pas ana nyampe di Hadramut, ana masih menulis dengan apa yang dikatakan umi ana, Ali Qaror pakai qaf. Sampai banyak habaib guru-guru ana ngomong, la ya Ali mahu bil qaf lakin bil kaf. Namu inte bukan pakai qaf tapi pakai kaf. Maka ana ngomong sama mereka, minta maaf ana tidak pacak ngomong qaf ataupun kaf karena yang ngenjuk ana namo sudah meninggal. Akhirnya alhamdulillah ana dapat kesempatan duduk di majelis maulid di Masjid As-Surur yang waktu itu menjadi khalifah, menjadi Abdullah bin Idrus bin Syahab rahimahullahu rahmatal abror. Ana nanya sama beliau, Bib, yang ngenjuk ana namu ni sudah meninggal, sekarang ana bingung yang benar ni kaf atau qaf. Maka beliau ngomong, inte namu inte bukan pakai qaf tapi pakai kaf. Ini kebiasaan dari wong tua kita lama dulu. Kalau ngenjuk namo anak itu tidak pernah berejo dewek. Ngenjuk namo anak tidak pernah berejo dewek, tapi minta sama habaib, minta sama asat namo. Jadi setiap wong tua kita lama nak ngenjuk namo, maka diserahkan namo tersebut, penamaan anak bayi yang baru lahir kepada para alim ulama. Dan hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ajaran, ini adalah sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup, beliau itu mengurusi seluruh permasalahan, urusan pasar, urusan ekonomi, istilah pasar ataupun ekonomi syariah, urusan politik juga tidak jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang namanya politik yang bersyariah, urusan rumah tangga, urusan hubungan suami istri, itu juga tidak lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilah keluarga yang bersyariah, dan seterusnya. Nah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat adalah wayatakallam ar-ruwaibidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, wahai sahabat-sahabatku, bakal banyak yang berbicara, bakal banyak yang ngomong-ngomong
itu adalah Ruwaibidah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena sahabat sebelumnya tidak pernah mendengar ada istilah lafaz Ruwaibidah. Maka kalau mereka tidak tahu, kalau mereka tidak pernah mendengar, lalu mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Qalu ya Rasulullah, wa mar Ruwaibidah? Para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, Ruwaibidah itu apa? Yang kata Nabi Muhammad SAW bakal banyak berbicara, bakal banyak ngomong, bakal banyak didengarkan omongannya adalah Ruwaibidah. Siapa itu Ruwaibidah, wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, Ruwaibidah adalah yatakallam man lam yakun yatakallam. Yatakallam man lam yakun yatakallam. Nah ini repot ini. Apa dia artinya? Yatakallam ngomong, man wong, lam yakun sebelumnya tidak pernah yatakalam dia melok ngomong. Jadi ini lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Ruwaibidah itu apa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, yatakallam man lam yakun yatakallam. Yang ngomong adalah wong yang sebelumnya tidak boleh ngomong. Sebelumnya tidak boleh ngomong, lalu melok. Paham belum? Yang ngomong paham dengan paham gak? Jadi Ruwaibidah itu dulu Rasulullah selalu mengajarkan di saat beliau masih hidup di alam dunia, seluruh sahabat apapun permasalahannya dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Yang lain tidak boleh melok. Rasulullah wafat, kemudian diangkat khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat-sahabat lain kalau ada permasalahan itu dibincangkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pemutusnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ngomong, yang lain ketika beliau sudah ngomong diam. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq wafat, meninggal, diteruskan dengan Sayyidina Umar. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Ini namanya silsilah. Ini namanya mata rantai adab keilmuan. Apapun permasalahan kita wahai hadirin, wahai muslimin, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakan apapun permasalahan kita serahkan kepada para alim ulama penerus lisan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang repot. Sekarang ini repot gara-gara ada HP. Gara-gara ada handphone, ada media sosial, akhirnya yatakallam man lam yakun yatakallam. Tak boleh ngomong, melok ngomong. Kita jengoklah fenomena, kata bahasa sekarang ini kan fenomena. Fenomena bahasa Palembangnya itu apa? Fenomena bahasa Palembangnya apa? Fenomena keadaan kita sekarang ini. Macak-macak jadinya ucak-ucak. Yatakallam man lam yakun yatakallam. Di media sosial, di grup-grup WhatsApp, ada wong nge-share, nyebarkan info. Setelah itu yatakallam man lam yakun yatakallam. Setelah ada foto, setelah ada video, yatakallam man lam yakun yatakallam. Yang ndak boleh ngomong, melok ngomong. Jadi hadirin, tadi Habib Umar bin Alawi Asgaf beliau mengajak kita untuk ayo kita setelah mengenal Nabi Muhammad, mengenal syama'il, sifat, ajaran, adab, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, maka ayo kita jago lisan. Jangan sampai yatakallam man lam yakun yatakallam. Sekarang ini kan banyak yatakallam man lam yakun yatakallam. Yang boleh ngomong itu cuma yang punya ilmu. Selain ulama tak boleh ngomong. Ustadz sekewitnya kalau mak itu. Nah salah dewe. Ngapa tidak jadi ulama? Ya, ulama yang boleh ngomong. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ulama boleh ngomong tentang politik, tapi wong politik tak boleh ngomongkan tentang agama. Ulama boleh ngomong tentang pasar dan ekonomi, tapi wong pasar dan ekonomi tidak boleh melok-melok ngomong urusan agama. Kalau melok-melok ngomong, wong politik melok ngomong tentang agama, ujung-ujungnya kalau kata bahasa sekarang ini distorsi, penyempitan makna. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi model dakwah Habib Rizik yang tak boleh disebut namanya, yang tak boleh diupload fotonya di media-media sosial, akhirnya didistorsikan makna rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin, kedatangan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat. Jadi dimaknai oleh wong politik. Dimaknai oleh wong politik yang seharusnya tidak boleh berkomentar tentang rahmatan lil alamin. Dia ngomong, mereka ngomong, walaupun insinyur, walaupun oke, siapa dia, nak presiden, nak gubernur, nak selama dia wong politik jangan berani-berani berkomentar tentang makna daripada rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin kalau diomongi oleh wong politik, maka mereka pastinya akan mengatakan rahmatan lil alamin. Yang namanya dakwah Nabi itu adalah mengajak dengan lembut, bukan dengan kekerasan. Tapi aneh, di dalam sejarah kita jengok tulisan di dalam di banner ini. Aneh, kalau dikatakan rahmatan lil alamin itu adalah hanya sebatas kelembutan, maka di dalam kitab Burdah ada kalimat wasal hunainan, wasal badron, wasal uhudan. Apa dia? Fusulah hatfin, itu jadi maf'ul bihnya. Fusulah hatfin lahum adha minal wakhomi. Apa maknanya? Anak-anak nanya sama yang hadir, maknanya apa coba? Yang hadir yang di depan ini, apa makna wasal hunainan, wasal badron, wasal uhudan, fusulah hatfin lahum adha minal wakhomi? Ada yang tahu? Yatakallam man lam yakun yatakallam. Yang tak tahu jangan melok ngomong. Jadi kalau ente tak tahu ngomong, anak tak tahu beb, anak tak tahu sudah, memang itu tugasnya kita. Tugasnya kita yang tak punya ilmu, cukup katakan aku tak punya ilmu. Jangan melok ngomong, macak-macak jadinya uca-uca. Jadi wasal hunainan. Katanya di Al-Imam Al-Busiri, beliau mengatakan wasal, ayo tanyalah Hunainan kepada Hunain, tempat terjadinya perang Hunain. Wasal Badron, dan bertanyalah kepada Badr, tempat terjadinya perang Badar. Wasal Uhudan, dan bertanyalah kepada Uhud, tempat mereka kalau kita nyebutnya adalah saksi-saksi bisu. Mereka melihat Hunain, Badr, Uhud, melihat apa yang mereka lihat? Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain, luar biasa perjuangan Nabi. Di perang Badar, luar biasa perjuangan Nabi. Di perang Uhud, luar biasa perjuangan Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Apa dia pertanyaannya? Imam Busiri ngomong sama kita, kamu bertanyalah sama Badr, sama Hunain, sama Uhud. Tanyakan, apa yang kita tanyakan? Fusulah hatfin lahum adha minal wakhomi. Tanyakan mano hebatnya perjuangan fusulah hatfin, apa yang terjadi, yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat beliau di dalam berperang melawan orang-orang kafir. Nah kira-kira
Ini kalau Nabi berperang itu, Nabi itu rahmatan lil alamin apa tidak? Nabi berperang, kira-kira Nabi itu rahmatan lil alamin atau tidak? Nah, kamu ragu? Masya Allah. Yang kompak, Nabi berperang, kira-kira rahmatan lil alamin atau tidak? Tidak kompak, wong Palembang, hei. Nabi berperang, di perang Hunain, di perang Badar, di perang Uhud. Apakah Nabi rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Perangnya Nabi itu membawa rahmat. Mak mano membawa rahmat padahal yang beliau bawa pedang. Mak mano membawa rahmat padahal yang beliau bawa adalah busur-busur panah, tombak dan seterusnya. Makna rahmatan lil alamin ketika beliau berperang adalah beliau niatkan perang tersebut untuk mengajak musuh tunduk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa. Rahmat yang paling rahmat adalah ketika ada yang ngajak kita supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang paling rahmat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong sekarang ini gara-gara yang ndak boleh ngomong melok ngomong, wong politik melok ngomong. Ustadz, kalau ceramah tuh jangan tegak keras-keras, jangan tegas-tegas. Ceramah tuh rahmatan lil alamin. Kalau bahasa Habib Riziknya, ya tak? Melok ngomong, masya Allah. Akhirnya yang seperti inilah yang merusak persatuan Islam. Nah, hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, yatakallam man lam yakun yatakallam wa yunkirul haqqo tis'ata a'syarihim. Zaman yang disebut oleh Nabi sebagai zaman ruwaibidah, pertama yang ndak boleh ngomong melok ngomong, yang kedua adalah banyak 90% manusia yang hidup di zaman tersebut yunkirul haqqo, ingkar terhadap kebenaran. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, beruntung kita di Palembang selama 40 malam di bulan Maulid. Sampai keluar daripada bulan Maulid, kita dididik, kita diajak oleh para alim ulama, oleh para habaib untuk berkumpul, untuk bersatu, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan persatuan, dengan cinta kita kepada Nabi, insya Allah kita akan selalu berada di jalan kebenaran. Yang paling ditakutkan oleh kafir, yang paling ditakutkan oleh Nasrani dan Yahudi adalah persatuan umat Islam. Maka alhamdulillah di Indonesia, di Palembang pada khususnya, kita alhamdulillah meskipun tidak galau-galaunya, tapi alhamdulillah yang kita hadir ini insya Allah kita siap bersama Habibana Rizik, kita siap bersama Al Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan apapun yang akan kita terima, bukan nak ngajak ribut, tapi kita ngajak bersatu. Dengan persatuan insya Allah Indonesia berkah. Dengan persatuan insya Allah Indonesia menjadi rahmatan lil alamin. Dengan persatuan insya Allah revolusi akhlak. Yang ndak sholat jadi sholat gara-gara persatuan. Yang tidak sholat jadi sholat gara-gara persatuan. Mak manu yang tidak pernah hadir maulid melok hadir maulid. Pas dia hadir maulid, tiba-tiba sebelumnya dia tidak pernah sholat 5 waktu atau belum istiqomah sholat 5 waktu. Akhirnya dia nyingok kawan-kawannya yang kopiannya putih-putih, yang dionyo pakai gamis dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya dia tergugah, terajak untuk sholat. Jadi dengan persatuan, maka insya Allah kita di Palembang kuatkan, kita di Palembang kita teguhkan langkah dan hati kita, tutup mata, tutup telinga, jangan banyak noleh kanan, jangan banyak noleh kiri. Di depan kita ada contoh, di depan kita ada
Ada contoh-contoh yang banyak. Contohlah yang di depan ini. Kepada siapa beliau-beliau ini menyerahkan tali estafet perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini tidak punya ilmu, kalau kita tidak punya ilmu, yang kita punya adalah hawa. Yang kita punya adalah hawa. Hawa ni dua. Hawa pertama maknanya hawa, yang kedua maknanya hawa nafsu. Gara-gara ada hawa dan hawa nafsu, akhirnya yatakallam man lam yakun. Ame baik ustad masih ada salahnya. Ketika diomongi oleh ustad-ustad senior ini, kita nurut. Kita nurut karena ustad juga manusia. Apalagi yang bukan ustad. Apalagi yang bukan ustad. Kan sering kita ngomong, tidak penting pinter-pinter, yang penting baik. Kalau model Habib Riziknya, mama nona baik kalau tidak punya ilmu. Betul tak? Kebaikan itu harus dengan ilmu. Karena kebaikan yang paling baik adalah ketika disesuaikan dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi insya Allah kita sekarang ini luar biasa. Sekarang ini luar biasa, kita digoyangkan, ada baliho, digunting, digoyangkan. Jangan takut, itu cuma baliho, karena Habib Rizik ada di dalam hati kita. Habib Rizik ada di dalam hati kita. Insya Allah sebagai pengobat daripada rindu, mari kita sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat yang biasa dibacakan oleh Al Habib Muhammad Rizik bin Syahab. Insya Allah semua yang hadir diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat tersebut insya Allah yang jauh dari Allah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat tersebut insya Allah dikuatkan keislaman kita, dikuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal salatullah salamullah. Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah